Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Fadil Rahman, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori konseling dan praktek konseling individual, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 izin untuk menjelaskan materi hari ini yang berjudul tentang teknik konseling. Nah, adapun pemaparan pertama akan disampaikan oleh saudari Arofiatul Adania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada teknik konseling klien center. Jadi pada pendekatan teknik konseling klien center ini menaruh kepercayaan yang besar pada si kliennya untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Nah, menurut Roger, konseling dan psikoterapi ini tidak mempunyai perbedaan. Jadi konseling ini berpusat pada klien sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang dapat diterapkan pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Nah, terus pendekatan konseling klien center ini juga menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah untuk dirinya. Nah, terus konsep pokok yang mendasari adalah hal-hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, terus teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Jadi menurut Roger, konsep inti konseling ini berpusat pada klien, yaitu konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Apa yang kamu lakukan untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah kamu dengan teman kamu? Ya, seharusnya sih saya nggak ngediemin dia ya Bu. Ini karena ada masalah kemarin saya malah ngediemin dia. Padahal kan seharusnya saya tetap ngajak ngobrol dia, tetap main sama dia gitu. Tapi saya malah ambil tindakan untuk ngediemin dia Bu. Nah, itu bagus sekali Tiara. Berarti kamu mulai sekarang kalau punya masalah jangan lari dari masalah tersebut. Kamu harus selesaikan meskipun itu bukan salah kamu, tapi kamu ngomong baik-baik ke dia ya. Ngomong baik-baik, terus dengan kepala dingin. Baik Bu. Nah, selanjutnya di sini ada teknik konseling realitas. Jadi teknik konseling realitas ini tampaknya sangat cocok bagi intervensi singkat dalam situasi-situasi konseling krisis dan bagi penanganan para remaja dan orang-orang dewasa penghuni lembaga-lembaga untuk tingkah laku kriminal. Nah, secara realistis nih, penggunaan psikoterapi jangka panjang yang mengeksplorasi dinamika-dinamika tak sadar dan masa lampau seseorang pada situasi-situasi dan tipe orang-orang tersebut di atas itu sangat terbatas. Nah, menurut Glaser, ini mengembangkan pendekatannya karena keyakinannya bahwa prosedur-prosedur psikoanalitik itu tidak berhasil bagi populasi itu. Nah, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari terapi realistis ini adalah jangka waktunya yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah-masalah tingkah laku sadar. Nah, akhirnya pandangan Glaser ini tentang penyakit mental itu ketidakbertanggungjawaban. Jadi adalah pandangan yang kontroversial. Ia tidak mau mengakui bahwa banyak pasien mental adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab sebelum mulai menunjukkan gejala-gejala mereka. Tiara, lalu apakah hal yang udah kamu lakukan itu sudah membantu kamu untuk menyelesaikan masalah untuk kedepannya? Sudah sih Bu. Lalu bingung? Iya, masih bingung Bu. Kenapa masih bingungnya? Apa masalah kamu belum selesai? Sudah sih Bu, cuma ya masih bingung gitu aja Bu. Nah, oke, sekarang coba kamu lanjutin hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau misalkan masalah kamu belum selesai, nanti kamu bisa balik lagi ke sini ya. Baik Bu. Nah, selanjutnya itu pada pendekatan teknik konseling SFBT. Jadi pada pendekatan konseling SFBT ini merupakan pendekatan postmodern dan yang lebih berfokus kepada solusi berbasis cepat.
Jadi di sini kita sebagai konselor itu tidak boleh menggunakan atau mengulik kembali masa lalu dari konseli tersebut. Jadi kita itu hanya boleh berfokus terhadap solusi yang cepat yang akan kita bantu untuk si konselingnya tersebut gitu. Terima kasih. Baik Tiara, misalkan nih ibu di sini mempunyai kantong ajaib. Nah, kantong ajaib ini bisa membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, lalu apa yang kamu minta dari kantong ajaib tersebut? Saya tuh pengen cepat ngerjain tugasnya. Saya pengen cepat buat ngapalin kalau ada tugas, ngerjain tugasnya gitu sih Bu. Nah, kamu bilang kamu mau cepet-cepet ngerjain tugas, mau lancar ngerjain tugas, mau cepet-cepet hafal kan, hafal-hafalan. Nah, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Ya saya akan mengerjakannya Bu. Kalau misalkan nanti ada kendala, saya bisa bertanya sama Ibu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada teori psikoanalisis. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, teori psikoanalisis ini juga adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Nah, unsur-unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian. Nah, dasar teori psikoanalisis ini yaitu mengasumsikan bahwa kepribadian ini akan mulai berkembang saat terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Nah, gejala ini biasanya terjadi pada anak atau usia dini. Nah, kemudian pendapat dari Sigmund Freud itu tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh pasiennya. Selanjutnya ada teknik dari teori psikoanalisis. Nah, yang pertama ini ada asosiasi bebas. Nah, tujuan dari asosiasi bebas ini adalah agar klien bisa mengungkapkan pengalaman di masa lalunya dan bisa menghentikan emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik di masa lalu. Yang kedua, ada interpretasi, yaitu si klien ini mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, ataupun transparansi. Nah, yang ketiga ada analisis mimpi. Nah, teknik ini digunakan untuk menilik masalah yang belum terpecahkan, dan proses terjadinya mimpi ini karena pada waktu tidur pertahanan ego ini menjadi lemah dan kompleks yang berdesak dan muncul ke permukaan. Nah, menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya yang bisa mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tidak disadari. Nah, yang keempat ada analisis resistensi. Nah, resistensi ini artinya penolakan. Nah, jadi analisis resistensi ini ditujukan untuk menyadarkan si klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Kelima ada analisis transparansi. Transparansi itu artinya mengalihkan. Nah, bisa berupa perasaan atau harapan di masa lalu. Nah, dalam hal ini, klien ini diusahakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta misalnya, kan? Cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien ini dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan kepada konselor. Oke, selanjutnya kita akan praktek tentang teori psikoanalisis. Apa nih yang membuat kamu ini trauma sampai sekarang? Iya Bu, jadi dulu tuh saya pernah jatuh dari motor, terus ya gitu, nggak luka sih Bu, nggak luka berat gitu, cuman ya lecet-lecet doang gitu. Tapi saya itu trauma banget Bu, soalnya masih kebayang-bayang gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak mau belajar motor. Kalau misalkan kamu nggak belajar motor, berarti kamu nanti bakal ngelibetin orang rumah dong. Iya, makanya itu Bu, gimana? Pulangnya diantar jemput. Saya harus gimana Bu? Nah, kalau misalkan kamu nggak bawa motor, kamu nggak belajar motor lagi, ya gimana kamu pergi-pergi? Masa kalau mau kemana-mana kamu dianterin, kamu nggak malu sama teman-teman kamu? Terus saya harus gimana Bu? Saya harus belajar motor lagi gitu Bu, harus memberanikan. Iya, betul. Kamu harus memberanikan diri kamu untuk menyentuh lagi itu motor gitu, harus membawa lagi, belajar lagi. Nah, kamu nantinya ke depannya bawa motornya
hati-hati, lebih hati-hati, lihat kanan kiri, lihat kata spion dulu, supaya nggak terjadi kecelakaan berikutnya. Makasih ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada teori behavioral. Nah, teori behavioral ini salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus kepada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseli atau individu ini mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi kepada tindakan. Nah, ada juga nih tujuan dari teori behavioral. Nah, apa sih tujuan dari teori behavioral ini gitu kan? Nah, tujuan dari teori behavioral ini adalah untuk mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik. Nah, simptomatik itu apa? Simptomatik itu adalah kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada nih teknik-teknik dari teori behavior. Yang pertama ada latihan asertif. Nah, teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya ini layak atau tidak, layak atau benar. Nah, latihan ini berguna untuk membantu individu yang tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya atau perasaan tersinggungnya dan tidak bisa menyatakan tidak kepada orang lain. Nah, cara yang digunakan dalam latihan asertif ini adalah dengan bermain peran yang dibimbing langsung oleh konselor. Nah, yang kedua ada desensitisasi dari sistematis. Nah, teknik ini memfokuskan kepada bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan mengajarkan klien ini untuk relax, untuk enjoy gitu. Nah, jadi desensitisasi sistematis ini adalah teknik relaksasi atau relaksi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif. Biasanya seperti kecemasan. Nah, selanjutnya ada pengkondisian aversi. Teknik ini bisa digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien untuk bisa merespon pada stimulus yang disenanginya dengan kebaikan stimulus tersebut. Nah, yang terakhir ada pembentukan tingkah laku. Teknik ini bisa digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien atau memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Nah, dalam hal ini juga konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model. Ya, bisa digunakan melalui model audio, model fisik ataupun model yang hidup, ya mungkin seperti manusia gitu kan, yang bisa diamati dengan jelas, yang bisa dipahami jenis tingkah lakunya, yang bisa dicontoh nantinya. Nah, selanjutnya ada simulasi dari teori behavioristik ini. Sekarang Arok, apa sih yang menurut kamu nih perilaku kamu yang kurang enak gitu sama ayah kamu di waktu dulu? Iya Bu, jadi perilaku saya ke ayah kandung saya emang kurang sopan sih Bu. Saya suka ngebentak-bentak. Nah makanya itu saya sekarang mulai berpikir nih Bu, gimana sih saya pengen mengubah perilaku saya gitu, yang dulunya suka ngebentak-bentak, sekarang tuh saya pengen nurut sama ayah saya gitu. Jadi gini ya Rob, seharusnya kamu tuh bisa merubah sikap kamu, ya. Maksudnya kan itu ayah kandung kamu, nggak mungkin dong kamu selalu berkata yang kurang sopan ke ayah kamu. Kamu sayang gak sama ayah kamu? Sayang Bu. Nah, tapi kenapa kamu ngelakuin itu? Iya Bu, saya suka kebawa kesel sih Bu, soalnya ayah saya suka nyuruh-nyuruh, terus saya lagi main HP kan Bu, kayak ini nggak mau gitu, nggak mau gitu. Nah, berarti untuk saat ini, sekarang, dan nanti kamu nggak boleh kayak gitu lagi ya. Iya Bu, berarti saya harus ini ya Bu ya, kalau misalnya disuruh apa-apa harus nurut gitu ya Bu ya. Harus nurut, nggak Ngebantah. boleh ngebantah ya. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada nih yang namanya teori konseling Gestalt. Nah, teori konseling Gestalt ini merupakan suatu terapi eksistensial yang menekankan kepada kesadaran di sini dan sekarang. Nah, fokus utama dari teori konseling Gestalt ini yaitu pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pada peran urusan yang tidak selesai.
atau unfinished business, dari masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk bisa berfungsi secara efektif. Jadi ada nih yang namanya teknik dari teori konseling Gestalt. Yang pertama ada teknik dialog. Nah, teknik ini digunakan dengan cara klien ini dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan ya yang bertentangan nih kecenderungannya, yaitu kecenderungan dari top dog dan kecenderungan dari underdog. Contoh ada pihak A, kecenderungannya ini antara orang tua lawan kecenderungan anak. Nah, yang B ada kecenderungan bertanggung jawab sama kecenderungan yang masa bodoh. Nah, permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Nah, yang kedua ada yang namanya teknik latihan saya bertanggung jawab. Nah, teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar dia ini bisa mengakui ataupun menerima perasaan-perasaannya dari memproyeksikan atau memantulkan perasaannya kepada orang lain. Nah, dalam teknik saya bertanggung jawab ini, konselor ini meminta klien untuk membuat suatu pernyataan yang kemudian di belakangnya ditambahkan dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Nah, contohnya, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Nah, yang ketiga ada namanya bermain proyeksi. Nah, proyeksi ini artinya memantulkan apa? Memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Selanjutnya ada teknik pembalikan. Nah, teknik ini konselor ini meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalkan si klien ini mengeluhkan kalau dia ini lagi marah gitu ya, lagi emosi. Nah, tapi si klien ini harus memainkan peran yang berkebalikan dari perasaan yang dikeluhkan dia. Tadi yang dia keluhkan kan dia kesal, dia marah gitu kan. Dia ini berkebalikannya, jadi misalkan dia senang, dia happy gitu. Misalnya konselor ini memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien yang pemalunya itu berlebihan. Nah, yang terakhir ada tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia ini sangat ingin menghindarinya. Nah, konselor ini bisa mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang saat itu sedang ia ingin hindari. Nah, selanjutnya kita akan mulai simulasi dari teori konseling Gestalt ini. Coba sekarang nih kamu praktekin apa yang mau kamu omongin ke tante kamu ya, dengan teknik kursi kosong. Kan sebenarnya aku tuh nggak ini tahu apa namanya, aku tuh nggak mau kuliah aku dibayarin sama tante, aku nggak enak. Aku mau ngomong ke tante takut seakan-akan kayak tante tuh mikirnya aku so bisa gitu cari uang, padahal kan aku pengen mandiri tante. Meskipun orang tua aku udah nggak ada, tapi aku tetap pengen mandiri gitu, nyari uang sendiri buat kuliah aku nggak mau ngebebanin tante terus. Udah, Bu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ego state therapy. Nah, ego state therapy ini suatu pendekatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga maupun kelompok untuk mengakses berhubungan dengan ego state-nya seseorang, kemudian juga yang bertujuan untuk melepaskan, mengatasi konflik ego state yang terjadi. Nah, ego state itu sendiri artinya itu adalah kepribadian yang memiliki atau terdiri dari bagian-bagian. Jadi kepribadian seseorang yang terdiri dari bagian-bagian. Nah, itu ego state tuh. Jadi kan setiap orang ini memiliki kepribadiannya perbagian aja, kepribadian yang terbagi gitu kan. Kayak contoh, kalau dalam ego state ini kita mengatakan bahwa saya tuh orangnya seperti ini, saya tuh orangnya seperti itu, saya tuh nggak suka kalau misalkan ada di kerumunan. Nah, itu adalah ego state gitu kan, kepribadian yang terdiri dari bagian-bagian. Nah, dalam terapi ego state ini kita bisa menggunakan teknik dengan hipnosis dan juga tanpa hipnosis. Yang tanpa hipnosis kita bisa menggunakan kursi kosong.
yang menjadi mediasi, dan kita memfasilitasi komunikasi antara ego state dengan individu tersebut. Kemudian ada juga konversasional, nah itu percakapan seperti biasa melalui wawancara. Dan juga ada teknik dengan menggunakan hipnosis, ya itu kita bisa mengakses ego state itu dengan teknik resistensi deepening. Kemudian kita melakukan regresi dengan resistensi bridging, ya. Kemudian juga ada kita melakukan proses ekspresi terhadap ego state yang negatif, ya kan. Kemudian ada juga ada pelepasan, removal dalam teknik ini. Kemudian ada tahap selanjutnya itu adalah tahap penenangan, ya kan. Nah sebenarnya dalam ego state terapi itu orang yang tepat kita gunakan, ya, atau maksudnya orang yang memiliki tingkah laku bermasalah itu adalah orang yang memiliki trauma, ya teman-teman. Orang yang memiliki trauma, orang yang memiliki stres akut, gitu kan, gangguan stres akut. Nah sebenarnya trauma itu kan tentu nggak bisa kita hilangkan, ya teman-teman. Kita nggak bisa denial, kita melakukan proses ekspresi terhadap ego state yang negatif, ya kan. Kemudian ada juga ada pelepasan, removal dalam teknik ini. Kemudian ada tahap selanjutnya itu adalah tahap penenangan, ya kan. Nah sebenarnya dalam ego state terapi itu orang yang tepat kita gunakan, ya, atau maksudnya orang yang memiliki tingkah laku bermasalah itu adalah orang yang memiliki trauma, ya teman-teman. Orang yang memiliki trauma, orang yang memiliki stres akut, gitu kan, gangguan stres akut. Nah sebenarnya trauma itu kan tentu nggak bisa kita hilangkan, ya teman-teman. Kita nggak bisa denial, dan kita tidak bisa menyepelekan trauma, gitu kan teman-teman. Setidaknya dalam kita melakukan ego state terapi ini, kita bisa membantu klien kita untuk menjadi kepribadian yang bisa menerima trauma tersebut dan mampu berpikir atau mengubah cara pola berpikirnya, merencanakan kehidupan selanjutnya, gitu. Nah tentunya yang paling utama dalam kita melakukan terapi ego state ini, kita harus bisa nih mengakses ego state-nya klien kita itu seperti apa, gitu ya kan. Kita harus bisa dalam hal itu. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan menggunakan terapi ego state. Oke, di sini ada kursi kosong. Kamu bayangkan bahwa di depan kamu ini adalah teman kamu yang sudah membuli kamu. Kamu ungkapkan apa yang ingin kamu katakan dan kamu sampaikan semua perasaan kamu. Lu tuh kenapa sih suka ngebully gue? Lu tahu nggak, gue tuh udah berusaha mati-matian buat gue tuh jadi kurus. Kenapa sih lu tuh nggak bisa ngelihat sisi positif gue? Gue tuh capek, tau nggak sih, setiap hari dibully sama lu. Gitu aja kan. Oke teman-teman, selanjutnya ada REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Dalam terapi ini polanya itu adalah cara berpikir dan juga cara berperilaku. Karena dalam terapi ini kita membantu, mendorong, menemukan, mengurangi, atau bahkan bisa juga menghilangkan pemikiran yang irasional dari klien menjadi pemikiran yang rasional. Nah REBT ini biasanya cenderung dialami oleh klien kita yang memiliki perbedaan kebudayaan atau lingkungan atau keyakinan. Nah REBT ini sangat tepat kita gunakan untuk orang yang memiliki pemikiran irasional, didasari pemikiran rasional yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah berlaku dalam kehidupan ini. Nah dalam kita melakukan REBT ini, orang yang tepat untuk mendapatkan terapi REBT itu adalah orang yang tidak dapat mengontrol sistem ego, id, dan juga super egonya. Kemudian juga orang yang memiliki kegagalan pada tahap perkembangan atau proses belajar sejak kecil. Dalam menggunakan REBT ini ada tekniknya, ya teman-teman. Tentunya yang pertama, uncovering irrational belief, kita mengungkapkan pemikiran yang irasional atau keyakinan yang irasional. Kemudian ada juga disputing irrational belief, kita mengajak kemudian kita memperdebatkan pemikiran yang irasional, ya. Kemudian ada juga emotive techniques. Nah tadi ini yang disputing irrational belief itu lebih ke cognitive techniques, ya kan. Ada dalam cognitive teknik itu ada kita menggunakan teknik untuk psikoedukasi methods, yaitu adalah metode psikoedukasi yang digunakan untuk memberikan pelatihan
yang bertujuan agar mengubah cara pola berpikir seseorang. Nah, kemudian ada emotif teknik, yaitu kita bisa menggunakan teknik dengan bermain peran di saat kita berpikir rasional. Kemudian ada juga behavior teknik. Nah, dalam behavior teknik ini kita bisa menyerang rasa malu. Ya, di sini salah satunya ada menyerang rasa malu klien kita. Jadi kalau misalkan dia berpikir irasional itu adalah hal yang paling benar menurut dirinya, karena dengan terapi ini kita coba mengubah polanya untuk menjadi berpikir yang rasional, gitu kan. Untuk bagaimana kalau kamu berpikir irasional ini, kamu bisa malu loh, karena sesuai dengan kebudayaan itu begini-begini misalkan gitu kan, atau nilai-nilai budayanya itu seperti ini. Nah, tapi kalau kamu berpikir irasional, nanti kamu bisa malu karena itu bukan menjadi hal yang umum gitu misalkan. Gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan berikan contoh tentang bagaimana kita melakukan terapi RIBT. Berikut contohnya. Menurut kamu apa buktinya kamu bisa berpikir seperti itu? Menurut saya perilaku dia tuh tidak benar. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ada terapi kognitif. Terapi kognitif itu adalah terapi yang bertujuan untuk mengubah cara pola berpikir atau proses, ya kan, proses berpikir. Nah, kognitif ini biasanya tepat digunakan pada seseorang yang memiliki masalah terhadap, contohnya di sini ada salah satunya kesimpulan sewenang-wenang gitu kan. Dia menyimpulkan terhadap suatu hal itu secara semaunya aja gitu, sewenang-wenang gitu kan. Memiliki opini yang tidak mempunyai referensi gitu kan, tidak mempunyai dasar. Nah, dalam terapi kognitif ini kita bisa membantu klien kita mengubah proses dia berpikir itu seperti apa, ya kan. Karena dalam tekniknya itu ada afirmasi, self talk, kemudian ada juga bermain peran biblioterapi. Nah, untuk bermain peran biblioterapi itu adalah terapi seni kreatif gitu kan. Kita mengajak klien kita untuk menulis, ya kan, mendengarkan dongeng gitu kan, kemudian membaca puisi, membuat puisi. Nah, itu untuk kita ada tekniknya juga bicara mental dan emosional gitu kan, menggambarkan mental dan emosinya klien kita itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, berikut saya berikan contoh simulasi dalam kita melakukan terapi kognitif. Apa yang mendasari kamu berpikir seperti itu? Menurut saya dia tuh sudah berubah, dia sudah tidak lagi terbuka sama saya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang terapi analisis transaksional. Nah, dalam terapi ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan juga pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Jadi dalam analisis transaksional ini kita polanya menggunakan komunikasi, dan juga dalam teori terapi ini sudah dijelaskan bahwa kepribadian seseorang ini berkaitan dengan egonya gitu. Jadi menurut terapi ini tuh ada 3 ego yang dimiliki oleh setiap kepribadian. Yaitu yang pertama, ego menjadi orang tua, ego menjadi orang yang dewasa, ego menjadi anak kecil. Nah, menurut terapi ini dalam teori bahwa mengatakan seseorang yang memiliki kepribadian yang sehat adalah orang yang mampu menempatkan kepribadiannya sesuai dengan kondisi. Nah, dalam kita melakukan terapi analisis transaksional, kita juga bisa membantu klien kita membuat egonya menjadi stabil gitu teman-teman. Nah, orang yang tepat untuk kita berikan analisis transaksional itu adalah orang yang sudah cukup lama menderita, kemudian memiliki kebosanan yang berlebihan, dan juga memiliki berpikir bahwa keadaannya itu monoton gitu, kehidupannya itu monoton. Di sini juga ada teknik konselingnya dalam kita melakukan analisis transaksional. Itu yang pertama ada interogasi, konfrontasi, spesifikasi, penjelasan, ilustrasi, konfirmasi, dan juga interpretasi. Nah, dalam terapi analisis transaksional ini ada juga tahapan itu adalah eksplorasi masalah. Jadi tadi yang telah cukup lama menderita, kita harus tahu nih, kita mengeksplor masalahnya itu apa yang membuat dia menderita. Nah, berikut saya berikan cuplikan contoh simulasi konseling menggunakan terapi analisis transaksional. Coba kamu posisikan
kamu menjadi ibu kamu di saat mengetahui anaknya memakai narkoba? Coba kamu bayangkan. Saya akan merasa sangat kecewa, saya akan merasa gagal menjadi ibu karena perjuangan saya selama ini ternyata tidak cukup untuk memberi perhatian pada anak saya. Saya benar-benar sangat kecewa. Udah belum? Baik teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan 10 teknik ya, itu tadi ada psikoanalisa, itu terapi, ada realitas, ada SFBT, ada REBT, dan juga ada kognitif, behavioral, ada juga client center, ya kan, client center, ada gestalt, dan juga terakhir itu ada analisis transaksional. Nah, ini tuh 10 teknik yang memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat unik, teman-teman. Kami dari kelompok menyimpulkan sesuai pemahaman kami, setiap teknik ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kita bahas dulu nih persamaannya. Persamaannya itu adalah menurut pemahaman kami bahwa setiap teknik semua ini menggunakan pola yang berorientasi pada cara berpikir atau pemikiran, kemudian ego, dan juga komunikasi. 3 hal ini yang menjadi paling utama dalam kita menggunakan terapi teknik konseling tersebut. Gitu. Kemudian perbedaannya, ini terdapat pada teknik konselingnya dan juga tahapan konselingnya. Dalam teknik konseling itu juga ada yang sama loh teman-teman. Contoh ego terapi, dia menggunakan kursi kosong. Di Gestalt juga bisa menggunakan kursi kosong loh teman-teman. Jadi bagaimana perbedaan itu adalah kita bisa tepat menggunakan terapi konseling sesuai dengan kebutuhan klien kita. Nah, disinilah keterampilan kita teman-teman. Meskipun tadi banyak persamaannya dan juga ada perbedaannya, tapi bagaimana kita bisa terampil menggunakan atau menyesuaikan terapi ini sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh klien kita teman-teman. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang unik teman-teman, karena kita harus bersikap kritis, kita harus peka terhadap yang terjadi dengan klien kita. Di sini nih sifat kepekaan kita nih diuji nih teman-teman. Kita peka nggak nih kalau kita membuka layanan konseling gitu, ya kan teman-teman? Kemudian setelah kita menjelaskan persamaan dan perbedaan, apabila dari teman-teman nih kayak ada masukan atau juga ada tambahan, boleh teman-teman ungkapkan di forum yang sudah tersedia. Kemudian juga dalam keadaan kita nih diuji nih teman-teman, kita peka nggak nih kalau kita membuka layanan konseling gitu, ya kan teman-teman? Kemudian setelah kita menjelaskan persamaan dan perbedaan, apabila dari teman-teman nih kayak ada masukan atau juga ada tambahan, boleh teman-teman ungkapkan di forum yang sudah tersedia. Kemudian juga dalam kita melakukan terapi ini, teman-teman bisa juga kita kombinasi ya teman-teman. Jadi itu misalkan kita ingin menggunakan terapi psikoanalisa, bisa nggak sih kita match dengan ego terapi, atau kita kombinasikan dengan ego terapi? Itu bisa teman-teman. Secara lapangannya proses konseling ini bersifat fleksibel. Bagaimana kita bisa memiliki keterampilan dan juga kita memiliki dasar kalau kita ingin mengkombinasikan terapi tersebut. Nah, kalau kita sudah memiliki dasar, tentu kita harus bisa memiliki alasan yang kuat kenapa kita kombinasikan terapi tersebut, gitu ya teman-teman. Baik, sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kalimat, salah kata. Kami sedalam-dalamnya mohon maaf, dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.